Akhir-akhir ini nama Agam Rinjani lagi rame banget dibahas di TikTok, Reels, dan timeline kita. Bukan karena drama, bukan juga karena gosip murahan, tapi karena apa yang dia lakuin bikin banyak orang mikir ulang tentang arti hidup, arti bantu orang lain, dan arti sukses yang sebenarnya. Siapa sih Agam Rinjani ini? Dia bukan artis, bukan influencer. Dia porter di Rinjani, Lombok, yang rela turun berjam-jam di jalur tebing curam buat evakuasi pendaki yang jatuh 590 meter ke bawah. Dia turun dengan risiko nyawa di tengah hujan batu untuk membawa pulang seorang Juliana dengan layak. Dia nggak mikirin viral, nggak mikirin dapat donasi, nggak mikirin dapat pujian. Dia cuman nggak mau nyesel karena nggak bantu. Dan ini yang bikin semua orang ngomongin Agam. Karena dia jadi reminder buat kita semua yang sering lupa, sibuk ngejar validasi, sibuk pengen kaya cepet, tapi lupa sama nilai kebaikan dan kemanusiaan. Lu yang masih di umur 20-an pasti relate sama ini. Kita semua pengen sukses, pengen punya duit banyak, pengen cepet sampai puncak. Tapi Agam ngajarin kita, mau naik gunung aja lu perlu persiapan. Apalagi dalam tanda kutip naik gunung kehidupan. Agam cerita, banyak pendaki jatuh bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka nggak siap. Sama kayak hidup, banyak orang gagal bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak siap dan nggak ngerti jalur yang mereka ambil. Modal nekat itu penting buat mulai, tapi nggak cukup buat bikin lu bertahan sampai puncak. Lu perlu persiapan mental, fisik, skill, dan strategi. Lu juga perlu tahu risiko yang mungkin lu hadapi. Dan satu hal yang keren dari Agam, dia pernah kaya mendadak gara-gara menjadi guide. Pegang duit ratusan juta, bisa beli apa aja. Tapi dia sadar, duit itu cepet habis kalau lu gak punya tujuan hidup yang jelas. Dia balik ke hidup sederhana dan lebih bahagia karena dia tahu apa yang dia kerjain itu berguna buat orang lain. Dia bahkan bilang kalau sisa donasi dari rescue itu bakal dia pakai buat beli bibit pohon, buat ditanam di Rinjani supaya gunungnya tetap hijau, supaya generasi setelah kita masih bisa nikmatin. Dia hidupnya sederhana tapi pikirannya jauh ke depan. Nah, lu udah dapat insight tentang pentingnya persiapan dan tujuan hidup dari kisah dia. Tapi apa aja sih nilai kehidupan yang sebenarnya bisa kita bawa pulang dari cerita Agam ini, supaya lu bisa pakai buat pendakian hidup lu sendiri? Sekarang kita bahas apa aja nilai hidup dan mindset dari Agam Rinjani yang bisa dipakai buat mendaki kehidupan, bukan cuma gunung. Agam ngajarin bahwa keberanian lahir dari kepedulian. Keberanian bukan soal nekat atau pengen kelihatan hebat, tapi tentang seberapa besar hati kita peduli sama orang lain. Turun selama berjam-jam di tebing curam bukan keputusan kecil, apalagi sambil tahu risiko nyawa yang bisa hilang kapan saja. Tapi Agam tetap turun karena dia nggak mau menyesal membiarkan orang lain nggak diperlakukan dengan layak. Hal ini mengajarkan kalau mau jadi berani, fokuslah sama hal yang lebih besar dari diri sendiri. Pikirkan tentang orang lain, tentang dampak yang bisa kita bawa. Ketika motivasinya adalah membantu, ketakutan bisa dikalahkan. Agam juga ngajarin bahwa uang penting tapi bukan segalanya. Pernah punya banyak uang dari menerima tamu di Rinjani, tapi tetap memilih hidup sederhana. Karena dia tahu, kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana dan dari rasa cukup. Hidup sederhana bukan berarti menyerah sama keadaan, tapi soal memilih untuk fokus sama apa yang benar-benar penting. Kesuksesan bukan cuma tentang diri sendiri, tapi tentang siapa aja yang bisa dibantu selama perjalanan hidup. Agam gak cuma kerja untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membantu orang lain. Bahkan ketika ada sisa donasi, dia mikirnya untuk beli bibit pohon, bukan buat gaya hidup pribadi. Ini menunjukkan bahwa sukses itu lebih besar dari sekadar pencapaian pribadi. Persiapan detail dan manajemen risiko juga menjadi nilai penting yang dia ajarkan. Sebelum naik gunung, Agam memastikan kondisi fisik dan perlengkapan para pendaki aman, karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Ini sama dengan hidup, di mana setiap langkah kecil perlu diperhatikan, karena kebiasaan baik dan manajemen waktu yang baik akan menjadi fondasi kesuksesan. Dan yang paling penting, kebaikan akan kembali,
tapi tidak perlu dihitung-hitung. Agam membantu bukan untuk mendapatkan pujian, tapi untuk ketenangan hati. Membantu orang lain adalah bentuk tanggung jawab sebagai manusia, bukan sekadar alat untuk validasi. Kalau selama ini merasa hidup hanya berputar di satu titik, merasa stuck, mungkin ini waktunya melihat keluar, membantu orang lain, menanam kebaikan dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Karena kebaikan yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun itu, akan kembali pada kita dengan cara yang gak terduga. Hidup ini seperti mendaki gunung, tidak perlu terburu-buru sampai puncak kalau akhirnya jatuh. Yang terpenting adalah perjalanan, pelajaran yang diambil, dan siapa saja yang bisa dibantu sepanjang perjalanan itu. Pertama, mulai dari hal kecil. Saat ingin membantu orang lain, tidak perlu menunggu kondisi ideal atau menunggu memiliki banyak uang. Membantu bisa dimulai dari mendengarkan teman yang sedang kesulitan, membantu orang tua di rumah, atau sekadar bersikap baik kepada orang lain tanpa mengharap balasan. Kedua, biasakan mempersiapkan setiap langkah dalam hidup. Jika sedang belajar, susun jadwal belajar dengan baik. Jika sedang menabung, tetapkan tujuan yang jelas agar pengeluaran tidak sia-sia. Jika sedang membangun bisnis, buat rencana dan perhitungkan risiko sebelum melangkah. Hal ini akan membantu menjaga ketahanan dalam menghadapi rintangan, sebagaimana pendaki yang tidak asal naik gunung tanpa bekal dan rencana. Ketiga, hidup sederhana bukan berarti menyerah dengan keadaan. Sederhana berarti memilih untuk fokus pada hal yang benar-benar penting, bukan pada hal yang hanya untuk memuaskan ego atau validasi dari orang lain. Saat memilih untuk fokus pada hal penting, energi dan waktu yang dimiliki akan lebih bermakna. Agam mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan kembali, meski tidak selalu dari orang yang sama atau dengan cara yang sama. Prinsip ini membantu menjaga ketulusan dalam membantu orang lain. Dalam kehidupan, kebaikan seperti ini akan membuka banyak pintu kesempatan, relasi, dan keberkahan yang tidak disangka. Saat menolong orang lain, sesungguhnya kita juga sedang menolong diri sendiri untuk bertumbuh menjadi manusia yang lebih baik, lebih peka, dan lebih kuat. Nilai ini juga membantu untuk tidak cepat menyerah dalam menghadapi kesulitan. Ketika niat untuk membantu orang lain menjadi prioritas, akan muncul kekuatan untuk bertahan dalam tekanan, karena memiliki alasan yang lebih besar daripada sekadar pencapaian pribadi. Hidup ini seperti mendaki gunung. Setiap langkah perlu dipersiapkan, setiap keputusan perlu dipikirkan, dan setiap rintangan perlu dihadapi dengan sabar. Agam Rinjani menjadi pengingat bahwa keberanian lahir dari kepedulian, bukan hanya keberanian untuk bertindak tanpa arah. Kesuksesan bukan hanya tentang seberapa tinggi kita mencapai puncak, tetapi tentang seberapa banyak orang yang kita bantu dalam perjalanan. Kebaikan yang dilakukan hari ini akan menjadi investasi yang akan kembali pada waktunya. Hidup sederhana bukan berarti tidak memiliki mimpi, tetapi tentang bagaimana mengelola mimpi agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan. Hari ini pilihlah untuk menjadi pribadi yang mempersiapkan diri dengan baik, membantu sesama tanpa pamrih, dan tetap fokus pada tujuan hidup yang bermakna. Dengan begitu, setiap langkah dalam pendakian hidup akan terasa lebih ringan dan penuh arti. Semoga cerita dan nilai-nilai dari Agam Rinjani ini bisa menjadi pengingat agar tidak hanya sibuk mengejar pencapaian pribadi, tetapi juga membawa manfaat bagi orang lain. Karena pada akhirnya pendakian hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang siapa saja yang bisa kita bantu dalam perjalanan ini.